Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah teman-teman di sini tadi belajar WhatsApp bisnis ya, kemudian setelah itu teman-teman juga belajar bagaimana optimalisasi fanpage, dan sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat iklan Facebook ya. Oke, baik. Cara membuat iklan Facebook diantaranya yang pertama itu adalah kita jelas buka Facebooknya ya, kemudian buat iklan. Oke. Nah, di sini untuk tujuan kampanyenya itu ada beberapa, ada kesadaran, pertimbangan, dan juga konversi ya. Kalau misalnya kesadaran merek atau kalau kesadaran itu adalah hanya untuk memberitahu orang-orang mengenai brand kita. Misalnya kita punya brand baru, contohnya kita punya brand baju ya, atau punya brand contohnya misalnya kita punya brand i5 gitu ya. Kita punya brand i5. Nah, orang-orang kan belum tahu brand i5 kita itu seperti apa gitu ya. Nah, supaya orang tahu, itu makanya kita coba iklankan. Nih, kita ada nih brand i5, dan i5 itu adalah brandnya begini-begini, dengan modelnya seperti ini. Nah, itu kita pakai menggunakan kesadaran merek ya, baik kesadaran merek ataupun jangkauan. Ini istilah konvensionalnya itu adalah kita hanya bagi brosur tanpa mengharapkan orang itu akan beli ke kita. Beli yang syukur enggak juga nggak apa-apa gitu ya, tapi yang pasti untuk kesadaran merek itu adalah tujuannya adalah membangun brand. Kemudian selanjutnya ada pertimbangan ya. Untuk pertimbangan itu adalah mengharapkan langsung join gitu, mengharapkan langsung beli gitu ya. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama itu ada lalu lintas kunjungan. Untuk lalu lintas kunjungan sendiri ini adalah menggiring orang untuk datang ke web kita. Jadi tujuannya bisa ke web, tujuannya bisa ke aplikasi pembayaran, atau bisa juga ke WhatsApp. Nah, biasanya Miss Intan menggunakan lalu lintas kunjungan itu untuk ngedirect ke WhatsApp. Kenapa sih lalu lintas kunjungan pakainya Miss Intan bukan langsung saja ke pesan ya? Karena ini lebih murah gitu ya, daripada kita langsung pada ke pesan gitu. Jadi lalu lintas kunjungan yang kemudian didirect ke WhatsApp. Nah, kemudian selanjutnya ada interaksi. Untuk interaksi sendiri ini adalah mengharapkan, jadi goal kita ketika orang ngeklik itu adalah langsung like, komen, atau share dari iklan kita. Jadi tujuannya di sini untuk mendapatkan banyak like, mendapatkan banyak komen, dan mendapatkan banyak share-nya gitu. Kemudian untuk pemasangan aplikasi, misalnya kita punya aplikasi di Google Play Store ya, kita membuat sebuah aplikasi nih, misalnya pembelajaran bahasa Inggris atau pembelajaran bahasa Jepang gitu, dengan menggunakan aplikasi Android, yang kemudian kita pasang di Google Play Store. Nah, itu kita bisa mengiklankannya dengan menggunakan pertimbangan pemasangan aplikasi. Kemudian kalau misalnya teman-teman punya video ya, misalnya video tutorial, atau teman-teman yang menjadi YouTuber, cover lagu, atau punya lagu sendiri dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan penayangan video iklannya, atau tampilkan iklan video ke orang-orang gitu ya. Kemudian selanjutnya ada pembuatan prospek. Pembuatan prospek di sini itu adalah goalnya, tujuannya itu adalah banyaknya orang yang mendaftar. Karena di dalam ketika ngeklik iklan kita, orang-orang itu akan diminta untuk mencantumkan nama, nomor telepon, kemudian alamat email biasanya ya, kemudian ada pilihannya. Nah, itu biasanya digunakan untuk iklan-iklan seperti iklan webinar ya, atau penerimaan siswa. Nah, itu biasanya menggunakan pembuatan prospek ya. Nah, selanjutnya ada pesan. Pesan ini adalah untuk mendirect langsung ke DM ya, atau mendirect langsung ke Facebook Messenger ya, Facebook Messenger. Nah, ini langsung ke pesan. Jadi orang begitu ngeklik langsung bertanya di Messenger. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya ada konversi. Konversi di sini ada 3 ya. Konversi itu untuk menampilkan iklan ya,
yang kemungkinan besar itu mengambil tindakan yang bernilai, melakukan pembelian, ya, menambahkan info pembayaran dan lain sebagainya. Nah, itu menggunakan konversi. Kemudian katalog itu adalah ketika produk kita memiliki katalog, kemudian kita mau menjual, sehingga ketika iklan muncul itu yang muncul adalah katalog kita gitu ya. Kemudian kunjungan toko itu mengajak orang-orang untuk sering datang ke toko kita ya. Jadi kalau misalnya orang tersebut, misalnya kita kan sering, kalau misalnya kita ada berada di suatu tempat, kemudian kita sedang buka handphone, entah di Instagram, entah di Facebook, itu tiba-tiba muncul gitu kan, dan menggiring kita untuk datang ke toko tersebut. Tiba-tiba pop up ya, suka pop up muncul. Mau tergantung itu penawarannya ya, penawarannya apa gitu kan. Diskon hanya 10.000 di KFC ini contohnya misalnya. Nah itu bisa juga untuk kunjungan toko. Mohon maaf ya saya menyebutkan brand. Nah selanjutnya ya, misalnya coba ajarkan dulu mengenai lalu lintas kunjungan. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nanti mau minta yang selain tujuannya lalu lintas kunjungan, nanti bisa DM ke Miss Intan ya, bisa DM kemudian tolong dong ituin video tentang lalu lintas kunjungan misalnya kayak gitu, atau tentang penayangan video, saya mau masang iklan video, itu boleh banget ya. Sekarang kita belajar tentang lalu lintas kunjungan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya di sini untuk kampanye, untuk nama kampanye itu boleh namanya apa aja ya. Boleh nama apa aja. Jadi kalau misalnya kalian mau namanya iklan Cirebon itu boleh. Jadi kita kan kadang iklan itu nggak di satu wilayah ya. Seperti yang biasa misalnya lakukan, iklan itu dilakukan di beberapa wilayah. Dan itu secara kontinu ya. Dan itu secara kontinu dilakukan secara kontinu. Nah, kalau misalnya untuk mengetahui supaya nanti analisis iklannya itu kita lebih mudah, nah bisa juga bisa kita menggunakan tanggal ya. Nah, bisa menggunakan tanggal. Misalnya Cirebon dan Jabar 100321, artinya iklannya di Cirebon dan Jawa Barat pada tanggal 10 Maret 2021. Nah ini kemudian rincian kampanyenya lelang ya. Di sini ada beberapa ya, ada jenis pembeliannya. Tujuan tadi kampanye lalu lintas ya. Kemudian ini lewat saja kita selanjutnya. Nah, ini bisa langsung ke situs web, bisa ke aplikasi, bisa ke Messenger, dan juga bisa ke WhatsApp. Jadi begitu ngeklikkan kita bisa langsung ke WhatsApp. Kenapa bisa nggak langsung saja menggunakan WhatsApp di sini? Karena itu jatuhnya akan lebih mahal ya. Setelah saya coba gitu kan, langsung mengarah ke WhatsApp, ternyata tidak efisien gitu. Jadi keluar uangnya banyak, tetapi masuk ke WhatsApp-nya sedikit. Jadi akhirnya saya kembali ke situs web yang nantinya situs webnya bukan ke website kita, tapi tetap saja ke WhatsApp. Oke, tetap situs web ya. Kemudian di sini ada anggaran ya. Saya nggak pernah pakai anggaran harian karena saya termasuk jenis yang hemat ya. Kalau beriklan, kalau bisa uangnya keluar sedikit tapi dapatnya banyak, itu ya. Saya gunakan anggaran sepanjang masa promosi dan budget saya cuma 100.000 ya. 100.000 dimulainya dari sekarang, dan karena tokonya itu biasanya ramainya di jam 20 ya, sekitar jam orang pulang kerja ya, dan berakhirnya tentunya nggak 1 bulan, biasanya itu 1 minggu. Jadi 100.000 itu saya pakai untuk 1 minggu ya. Sebenarnya sehari itu cuma 10.000 sih, sehari itu cuma 10.000. Jadi kalau misalnya kita buat sampai 10 hari juga bisa, tapi
sekarang itu sudah naik ya karena ada pajak, jadi paling 100.000 itu maksimalnya bisa di 8 sampai dengan 9 hari, tapi karena saya mau optimal jadi saya gunakan 100.000 itu untuk 7 hari ya. Nah ini bikin pemirsanya ya, ini kan lokasinya masih di Indonesia ya, masih di Indonesia. Nah kita nggak usah seluruh Indonesia tapi sesuai dengan yang menjadi target kita saja. Misalnya saya itu menargetkan di Cirebon ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini menargetkan ke Cirebon ini kan masih ada kemakan laut ya. Jadi percuma dong kalau misalnya kita ngiklan tapi masih ada di laut, maka kita coba letakkan pin, kita setting sendiri. Sekali lagi karena saya itu sangat hemat. Jadi pengennya jangan sampai ke laut deh, laut ngapain kita ngiklan ya. Nah kita pinnya di sini yang lamanya kita hapus. Nah, jadi jangkauan Cirebonnya lebih banyak. Nah ini karena maunya ke seluruh wilayah 3 Cirebon, jadi bisa juga kita set ke Indramayunya. Kita set ke Indramayu. Kemudian ini kita bisa lihat di sini pinggiran pantai itu wilayah mana, Karangampel. Nah ini kalau misalnya mau tetap diambil itu bisa tambahkan satu lagi ya. Oke, bisa tambahkan satu lagi. Kita bisa kurangin ininya cuma 10 km saja. Nah, selanjutnya mau kemana lagi? Kita misalnya mau ke Bekasi, berarti kita tinggal klik Bekasi ya. Kemudian mau kemana lagi, misalnya ini bisa beberapa ya. Misalnya kita mau ke wilayah Tegal, itu bisa masuk ke wilayah Tegal di sini. Atau Pekalongan. Atau ke Pekalongan. Nah, oke. Jadi di sini itu dengan iklan 100.000 bisa ke berbagai titik ya, bisa ke berbagai titik. Nah, umurnya karena tergantung dari jualannya ya. Kalau misalnya teman-teman jualan kaos yang pasti ya targetnya bukan sampai 65 tahun ya, tapi kalau misalnya jualannya kanopi ya pasti sampai umur 50 tahun gitu ya. Yang biasa aktif di Facebook zaman sekarang, bapak-bapak ibu-ibu juga yang 5 tahun, yang 60 tahun pada aktif di Facebook ya. Nah, karena saya di sini jualannya undangan, maka di sini saya batasin hanya sampai usia 35 tahun ya. Karena menurut saya itu adalah usia-usia yang memang usia-usia menikah ya, usia-usia menikah ya. Kemudian kalau misalnya dirasa ini sudah oke, berarti teman-teman di sini bisa simpan pemirsa ya. Simpan pemirsanya. Kenapa sih harus simpan pemirsa, Miss? Nah ini harus simpan pemirsa karena supaya mudah ya kita setting, misalnya setting tanggal 10.03.21 supaya nggak usah rubah-rubah lagi ketika kita ngiklan gitu. Jadi kita nggak kerja 2 kali. Nah tapi kalau misalnya kaliannya teman-teman di sini mau rubah lagi ya nggak masalah ya. Nah untuk penempatan sebenarnya disarankan penempatan otomatis, tapi kembali lagi karena saya itu hemat ya, saya pengennya optimal, saya pengennya itu fokus, jadi penempatannya saya penempatan manual saja. Untuk perangkatnya saya nggak semua perangkat ya, saya nggak pakai desktop, saya selalu pakai seluler saja karena zaman sekarang orang udah pada pakai seluler, jarang sekali kita pakai desktop ya. Makanya sebenarnya yang menjadi target saya adalah yang seneng pegang HP ya. Kemudian di sini saya hanya fokus pada Facebook dan Instagram, saya nggak pakai audio network, saya juga nggak pakai Messenger ya untuk iklannya. Jadi hanya fokus pada beranda ya, hanya fokus pada beranda, fokus pada cerita ya. InStream juga enggak. Kemudian pencarian iya, artikel juga enggak saya ya. Jadi benar-benar yang memang saya difokuskan pada beranda, InStream sama pencarian aja, baik di Facebook maupun di Instagram. Nah,
Selanjutnya kita selanjutnya ya. Nah, yang di samping yang teman-teman lihat ini untuk yang potensi jangkauan ya, tadi yang potensi jangkauan itu, kita kembali lagi dulu. Nah, untuk potensi jangkauan ini adalah jumlah orang-orang nih. Di sini ya, teman-teman bisa lihat ini adalah estimasi ukuran. Oke. Selanjutnya ya, untuk potensi jangkauan di sini adalah jumlah estimasi yang akan kita jangkau. Jadi dengan 100.000 dan dengan jangkauan tadi yang untuk peta yang kita set tadi itu akan menjangkau 9.400.000 orang ya. Dengan perkiraan hasil perhariannya itu 1,3 1.000 sampai 3,8.000 untuk jangkauan ya, perkiraannya untuk klik tautnya 24 sampai 69 klik tautan dari 100.000 ini per hari ya. Jadi ini sangat optimal sekali kalau memang ininya kalau memang penyesuaian pemirsanya tepat ya, dan itu akan benar-benar menghasilkan uang yang memang sangat banyak. Karena daripada kita brosur ya, bikin brosurnya 800.000 kemudian bagi-bagiin orang di mana di pasar malam, di jalan dan lain sebagainya gitu ya, belum tentu orang itu akan melihat brosur kita. Tapi kalau misalnya di online seperti ini ada 9.400.000 orang, bayangin, kita tidak usah pakai brosur dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan selanjutnya, yaitu adalah membuat materi iklan ya. Nah, karena tadi halaman Facebook-nya sudah terintegrasi dengan Instagram, maka di sini juga langsung terintegrasi dengan Instagram. Jadi kita tidak perlu format lagi. Nah, untuk gambarnya adalah gambar video atau video. Jadi boleh sekali ya teman-teman, misalnya mau menggunakan video maupun foto ya. Misalnya contoh ya, ini contoh saja, misalnya saya mau mengiklankan ini. Atau contoh saya mau mengiklankan video ya, tambahkan media video. Jadi kalau misalnya videonya ada di PC, maka teman-teman bisa unggah ya. Tapi kalau misalnya videonya ada di akun, teman-teman di sini bisa tidak perlu diunggah, tapi hanya pilih saja di video di antara video ini ya. Oke, video kebetulan. Coba deh ya. Seperti ini dan videonya. Nanti videonya akan seperti ini ya. Nah, itu teman-teman boleh ya atur materinya, boleh juga enggak. Nah, ini untuk teks utama itu adalah untuk promosinya. Teks utama itu adalah untuk teks promosinya. Misalnya begini. Jadi untuk untuk menggunakan kata-kata juga namanya writing ya, content writing ini untuk harus bagus gitu ya. Contohnya misalnya gini, hanya 3 hari pesan undangan, sekarang juga free voucher sampai dengan 200.000 ya. Informasi, jadi kita harus ada informasinya di sini ya. WhatsApp 0812205221 ya. Misalnya ada Instagram juga, harus di sininya IG @area kreatif.
3 hari ya. Hanya 3 hari pesan undangan sekarang, pesan undangan sekarang juga free voucher sampai dengan 200.000. Nah, nanti teks utama ini akan muncul. Nah, akan muncul di sini di depan. Nah, makanya yang di depan itu harus bombastis. Misalnya hanya 800 saja atau dapatkan potongan 500.000. Nah, itu harus di depannya. Kenapa harus di depan? Karena orang itu akan melihat ya, melihat promosi kita itu di depan, buka sebelum ngeklik. Kalau mereka sudah penasaran, baru mereka klik iklan kita ya. Nah, ini untuk deskripsi, itu deskripsi mau di dan judul mau ditulis boleh, enggak juga boleh ya. Misalnya klik kanan, deskripsinya untuk mendapatkan voucher. Klik kanan untuk mendapatkan voucher. Klik kanan untuk mendapatkan voucher. Nanti munculnya di mana, Miss? Munculnya di sini di bawah. Nih. Sorry, di sini beranda Facebook. Ya. Nanti munculnya di sini ada ya. Nah, ininya URL-nya kita mau mengarahkannya ke WA. Jadi https://wa.me/62. Nah, teman-teman di sini itu kan kalau sudah di setting WhatsApp bisnisnya bisa copy paste ya. Nah, dilihat dulu di sininya, pratinjau dulu. Kita cuma make sure aja bahwa betul terhubung ke WhatsApp. Kalau misalnya ada continue to chat, berarti itu sudah terhubung ke WhatsApp ya. Jangan sampai ketika kita sudah mengiklankan ya, ketika kita sudah mengiklankan tapi ininya nggak bisa diklik, itu rugi banget ya. Nah, ini di sininya jangan selengkapnya tapi hubungi kami ya. Oke, hubungi kami. Jadi ini nanti tampilannya. Tampilan di beranda Facebook nanti seperti ini. Tampilan di beranda Instagram nanti seperti ini. Nah, yang muncul kan depannya kan? Yang muncul depannya. Nah, depan di sininya yang harus bombastis ya. Kemudian yang muncul lagi itu di marketplace nantinya seperti ini ya. Muncul lagi kalau di beranda video nanti seperti ini. Muncul lagi di jelajah Instagram nanti begini ya. Muncul lagi nanti di sini ada Messenger, di kontak Messenger ya. Kemudian di Instagram Stories nanti tampilannya seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi ngeliat story ya, tiba-tiba ada muncul ini. Nah, makanya kenapa depannya itu harus bombastis ya. Karena yang akan muncul di depannya itu ya ini gitu yang membuat orang menarik. Nah, kemudian ini untuk cerita di Facebook ya. Nah, ini adalah untuk cerita di Messenger, dan ini adalah untuk di pencarian. Jadi kalau teman-teman nyari dimanapun nanti ada tiba-tiba muncul ya di sini. Nah, kalau sudah begini selesai ya, sudah selesai settingannya, kita bisa langsung terbitkan ya. Oke, kita bisa langsung terbitkan. Nah, kalau sudah diterbitkan ya sudah selesai kita mengunggah iklan. Oke, tunggu sampai diterbitkan selesai. Oke, ini tandanya kalau sudah begini sudah diterbitkan ya. Kita bisa close, kita bisa lihat di set iklan. Kita bisa lihat di set iklan. Sorry. Nah,
sudah ada Cirebon dan Jabar 100321. Kalau sudah begini berarti iklannya sudah aktif. Kita tunggu saja tinjauannya ya. Oke, mungkin itu saja ya dari saya hari ini. Terima kasih ya atas waktunya, dan kita nanti akan membahas kalau misalnya teman-teman di sini sudah iklan mencoba dengan iklan X ini, nanti kita coba untuk insight ya. Insight itu adalah kita menganalisis bagaimana iklan. Jadi orang membuat Facebook ad itu mudah ya, dimana di tutorial di YouTube juga banyak ya. Tetapi di sini itu adalah yang tidak dimiliki oleh semua orang, itu adalah bagaimana cara menganalisisnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu sama iklan-iklan kayak iklan webinar bisnis atau sekolah-sekolah bisnis kayak gitu ya. Nah, itu biasanya mereka mengajarkan bagaimana strategi analisa iklannya gitu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.